Dari gang sempit di Kebumen ke koridor marmer rumah mewah Riyadh. Inilah kisah pemuda serabutan yang nekat merantau jadi kuli bangunan. Tapi takdir menulis cerita berbeda. Ketika kejujuran membawanya ke istana, dan kesepian mengantar pada cinta yang terlarang. Klik subscribe sekarang dan ikuti kisah Topik. Dari kampung Kebumen ke istana megah Riyadh. Dari kemiskinan ke cinta yang mengoyak nurani. Di sebuah desa kecil di wilayah Kebumen, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Topik, 25 tahun. Sejak kecil, hidup Topik tidak pernah mengenal kata mudah. Ia lahir dari keluarga miskin. Ayahnya, Pak Dulman, adalah tukang becak keliling, sementara ibunya, Bu Siti, hanya seorang buruh cuci yang upahnya seringkali tidak cukup untuk membeli beras satu hari penuh. Rumah mereka kecil, berdinding anyaman bambu, beratap seng berkarat, dan lantainya hanya tanah yang keras dan dingin ketika malam datang. Topik terbiasa tidur di tikar usang, bangun sebelum fajar menyingsing, dan langsung membantu ibunya mencuci baju tetangga demi sekadar mendapat uang tambahan. Sejak SMP, ia sudah tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar seragam dan SPP. Pekerjaan Topik pun tak tetap. Hari ini bantu angkut sayur di pasar, besok jadi tukang bangunan, lusa narik gerobak pasir. Ia tidak pilih-pilih kerja, asalkan halal dan bisa bawa pulang uang. Tapi hidup seperti itu hanya membuatnya bertahan, bukan berkembang. Mimpi untuk memperbaiki nasib sering terasa jauh, seperti bintang di langit malam kampungnya yang indah tapi tak bisa digapai. Suatu malam, Topik duduk di atas batu besar di pinggir sawah. Ia memandangi langit yang penuh bintang. Angin malam membelai wajah lelahnya. Di momen sunyi itu, muncul satu tekad dalam hati kecilnya. Aku harus berani keluar dari kampung ini. Kalau tetap di sini, aku akan terus miskin. Aku akan terus jadi beban. Aku harus jadi seseorang. Esok paginya, Topik pergi ke balai desa, bertanya tentang lowongan TKI. Meski banyak yang mencibir dan meragukan, ia tetap mantap. Ia rela menjual satu-satunya motor tua milik ayahnya demi biaya pengurusan dokumen. Air mata ibunya mengalir saat melepasnya di terminal. Tapi Topik genggam tangannya dan berbisik, "Bu, doakan Topik. Aku akan pulang bawa bangga, bukan duka." Ia pun berangkat. Sebuah langkah kecil dari Kebumen menuju negeri jauh bernama Arab Saudi. Tanah asing yang akan menjadi panggung utama bagi kisah luar biasa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Topik berdiri di Bandara Soekarno-Hatta dengan ransel lusuh dan doa dari ibunya yang masih menggema di telinganya. Jantungnya berdebar tak karuan. Bukan karena takut naik pesawat untuk pertama kalinya, tapi karena ia tahu, kehidupan yang ia kenal selama 25 tahun akan berubah drastis. Setibanya di Riyadh, panas gurun langsung menyengat wajahnya. Suhu siang bisa mencapai 45 derajat, dan udara kering membuat tenggorokannya seperti terbakar. Tapi di sana, tak ada waktu untuk beradaptasi secara perlahan. Topik langsung ditempatkan sebagai pekerja bangunan di sebuah proyek gedung bertingkat yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi besar asal Arab Saudi. Hari-harinya penuh peluh. Mulai dari jam 6 pagi hingga matahari tenggelam, ia mengangkat batu bata, mencampur semen, memindahkan besi panjang yang membuat tubuh kurusnya gemetar. Tapi Topik tetap bertahan. Ia bukan hanya bekerja dengan tangan, tapi dengan hati. Ia sadar, setiap tetes keringatnya adalah langkah menuju perubahan. Teman-teman kerjanya datang dari berbagai negara, Bangladesh, India, Sudan, bahkan sesama dari Indonesia. Tapi tak banyak yang seperti Topik, yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Dalam diamnya, ia rajin membersihkan alat-alat kerja, merapikan bahan material, dan bahkan membantu mandor tanpa disuruh. Ia bukan penjilat, hanya terbiasa memberi yang terbaik dalam segala hal. Perlahan, kejujurannya mulai diperhatikan. Ketika uang upah lembur sempat salah jumlah dan Topik justru mengembalikannya, sang mandor kaget. "Kamu orang jujur, langka," katanya. Tak lama kemudian, datang tawaran yang mengubah segalanya. Tuan Hussein, pemilik proyek sekaligus konglomerat properti asal Riyadh, turun langsung ke lokasi proyek untuk meninjau. Dalam kunjungan itulah, ia melihat Topik, berkeringat,
dekil, tapi tetap sigap dan sopan. Beberapa hari setelah itu, Topik dipanggil oleh HR kantor proyek. Kamu dipilih langsung oleh pemilik proyek untuk bekerja di rumahnya. Gaji lebih besar, fasilitas lengkap, minat. Tanpa pikir panjang, Topik mengangguk. Ia tak tahu bahwa langkah ini akan mengantarkannya bukan hanya ke rumah mewah seorang bos Arab, tapi juga ke dalam lingkaran takdir yang penuh kejutan, godaan, dan rahasia kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama Topik menginjakan kaki di rumah megah milik Tuan Hussein terasa seperti memasuki dunia lain. Pintu gerbangnya tinggi menjulang, dijaga oleh 2 satpam berseragam hitam lengkap dengan senjata. Di dalamnya, terbentang halaman seluas lapangan bola, dihiasi taman dengan pohon kurma, air mancur meliuk-liuk, dan kolam renang biru berkilau di bawah terik matahari Riyadh. Topik menatap rumah itu dengan mata membelalak. Lantai marmer berkilap seperti kaca, lampu gantung kristal setinggi 2 meter tergantung di langit-langit aula, dan di sudut ruang tamu berdiri piano putih yang tampaknya hanya dipajang, bukan dimainkan. Inilah dunia yang sebelumnya hanya bisa ia lihat dari layar televisi di warung kopi kampung. Sebagai asisten rumah tangga sekaligus perawat taman dan teknisi kecil-kecilan, tugas Topik sangat beragam. Setiap pagi ia membersihkan halaman depan, menyiram bunga, dan mengecek sistem air. Sore harinya, ia diminta membantu memindahkan barang atau memperbaiki peralatan rumah tangga yang rusak. Yang paling mengesankan, bukan hanya kemewahan rumah itu, melainkan suasana yang sepi. Tuan Hussein, pria parubaya dengan perut buncit dan mata tajam di balik kacamata tipis, adalah pengusaha besar. Ia dikenal keras, disiplin, dan sangat sibuk. Dalam 1 minggu, bisa 5 hari ia habiskan di luar rumah, meeting dengan klien, investor, atau kunjungan ke proyek-proyek di kota lain. Di rumah, kehadirannya lebih seperti bayangan yang lewat sebentar lalu menghilang lagi. Sementara itu, Madam Leila, istrinya, menjadi penghuni utama rumah besar itu. Usianya 35 tahun, 10 tahun lebih tua dari Topik. Kulitnya putih bersih, wajahnya anggun dengan sorot mata tenang. Ia tidak banyak bicara di awal, hanya sesekali menegur dengan sopan dalam bahasa Inggris patah-patah. Namun, dari cara ia melirik Topik saat pertama bertemu, terlihat ada sesuatu di balik tatapannya. Bukan curiga, bukan pula canggung. Lebih seperti ingin tahu. Hari-hari pun berlalu. Topik menjalankan tugasnya dengan patuh dan tulus, seperti biasa. Tapi ia tidak bisa menampik bahwa setiap kali Madam Leila lewat di depannya, ia mencium wangi parfum mawar yang lembut. Dan ketika tak sengaja tangan mereka bersentuhan saat ia menyerahkan alat kebun, ada getaran kecil yang tak ia mengerti. Saat itu, Topik belum tahu, tapi gerbang rumah megah ini bukan hanya membawa dia pada kehidupan baru, melainkan juga membuka pintu ke arah takdir yang akan menguji bukan sekadar tenaga dan kejujurannya, tetapi hatinya, nuraninya, dan batas moral yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Hari demi hari berlalu, dan Topik mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah megah itu. Ia tahu kapan harus muncul dan kapan harus menjaga jarak. Ia tahu bahwa majikannya, Tuan Hussein, adalah pria sibuk yang tak punya banyak waktu bahkan untuk keluarganya sendiri. Tapi yang belum sepenuhnya ia pahami, adalah siapa sebenarnya Madam Leila, wanita yang semakin sering muncul dalam hari-harinya. Pertemuan pertama mereka terlalu singkat. Hanya sepintas di koridor panjang menuju taman belakang. Namun setiap pertemuan setelahnya, mulai menyimpan makna baru. Pada suatu pagi yang sunyi, saat Topik tengah menyiram bunga mawar di taman, Madam Leila datang mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya diikat longgar, dan membawa secangkir teh. Ia duduk di bangku kayu dekat kolam kecil, memandangi ikan koi yang berenang tenang. "Good morning," katanya lembut. Topik hanya menunduk sopan. "Good morning, Madam." Tapi hari itu berbeda. Madam Leila tak hanya menyapa. Ia mulai berbicara tentang cuaca, tentang bunga, bahkan tentang asal-usulnya. Ia bercerita bahwa ia dulu juga berasal dari keluarga biasa. Menikah dengan Tuan Hussein di usia muda, dan sejak itu hidup dalam kemewahan, namun juga kesepian. Percakapan itu menjadi awal dari kebiasaan baru.
Hampir setiap sore, setelah pekerjaan Topik selesai, Madam Leila akan muncul di taman, mengajak bicara. Kadang hanya 5 menit, kadang sampai matahari hampir terbenam. Dan dalam percakapan-percakapan kecil itulah, jarak antara mereka perlahan memudar. Madam Leila mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kamu belum makan siang, ya? Atau, kamu terlihat lelah, Topik. Ia bahkan pernah menyuruh juru masak menyiapkan makanan khusus untuknya. Sementara Topik, awalnya hanya ingin menjaga hormat dan profesionalitas, mulai merasakan hal yang tak biasa. Madam Leila bukan hanya cantik, tapi juga lembut, perhatian, dan tulus. Beda dengan wanita-wanita yang pernah ia temui. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia melihat Topik sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Puncaknya terjadi suatu sore. Hujan turun tiba-tiba, langka di Riyadh. Topik sedang memperbaiki saluran air belakang rumah saat bajunya basah kuyup. Madam Leila datang membawakan handuk. Ia menyodorkannya tanpa berkata apa-apa. Hanya mata mereka yang berbicara. Saat itu, untuk pertama kalinya, Topik merasa diperhatikan. Bukan karena status atau jabatan, tapi karena dirinya. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Bukan karena niat jahat, bukan karena rencana, tapi karena kesepian yang lama terpendam, dan pertemuan dua jiwa yang tak pernah menduga akan saling menemukan, di tempat yang paling tak masuk akal. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan antara Topik dan Madam Leila semakin intens. Awalnya, hanya percakapan ringan di taman belakang atau ruang baca. Tapi seiring waktu, pertemuan itu mulai berpindah tempat. Kadang di dapur saat Madam menyeduh teh sendiri, kadang di ruang lukis kecil tempat ia melampiaskan rasa sepinya dalam warna-warna. Kesepian, itulah kata yang tak pernah disebut, tapi terasa menggantung di udara. Rumah megah itu seperti istana kosong. Tak ada tawa, tak ada suara anak-anak, dan yang paling mencolok, tak ada Tuan Hussein. Laki-laki itu selalu pergi, rapat, perjalanan bisnis, atau pertemuan klien. Bahkan saat Madam ulang tahun ke-36, suaminya hanya mengirim karangan bunga lewat sopir. Tidak ada pelukan, tidak ada kue. Dan pada malam itu, yang menyalakan lilin kecil dan duduk menemaninya adalah Topik. Sebuah kesalahan? Tapi malam itu, tidak ada yang salah dalam mata mereka. Hanya dua orang manusia yang sama-sama merasa sendiri, dan sama-sama butuh kehangatan. Suatu malam, listrik rumah tiba-tiba padam akibat badai pasir yang merusak jaringan. Rumah besar itu jadi gelap gulita. Para pelayan berlarian panik, tapi Madam Leila tetap tenang. Ia meminta semuanya kembali ke kamar, dan memanggil satu nama, Topik. Dengan senter kecil, Topik mendampinginya menyusuri lorong menuju perpustakaan untuk mencari lilin. Di sana, hanya cahaya kecil dari senter dan sinar bulan yang menyelinap lewat jendela tinggi. Dalam keheningan itu, tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat berebut lilin. Dan saat mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Tak ada suara selain detak jantung mereka sendiri. Topik menelan ludah, gugup. Tapi Madam tidak mundur. Ia hanya menatapnya. Dalam sekali. Aku, sendiri di sini, Topik, katanya pelan, lirih. Topik tahu itu bukan keluhan. Itu panggilan jiwa. Sebuah isyarat bahwa tembok batas antara mereka perlahan mulai retak. Ia merasa ingin memeluknya. Ingin menenangkan wanita itu. Tapi ia juga sadar, ada batas moral yang belum bisa ia lewati. Namun, hidup tak selalu memberi ruang untuk pertimbangan logis. Kadang, rasa dan kesempatan bertemu di waktu yang sama. Dan malam itu, di bawah cahaya lilin dan suara angin gurun yang mendesis, benih hubungan terlarang itu akhirnya tumbuh, pelan tapi pasti. Setelah malam itu, malam lilin dan kesunyian di ruang perpustakaan, semuanya berubah. Tidak dengan tiba-tiba, tapi perlahan. Seperti api kecil yang dibiarkan menyala di ruang tertutup. Tidak ada deklarasi, tidak ada kata, "Aku cinta kamu." Tapi setiap tatapan, sentuhan, dan keheningan yang mereka bagi berbicara lebih keras dari 1000 kalimat. Topik, yang dulunya hanya pekerja upahan,
kini menjadi seseorang yang ditunggu. Madam Leila mulai menciptakan momen-momen kecil, memintanya membetulkan lampu yang sebenarnya tak rusak, meminta tolong mengangkat pot bunga hanya untuk bisa lebih lama bersamanya. Kadang ia menyodorkan secangkir teh sambil berbisik, "Istirahat dulu, kamu sudah terlalu lelah." Tapi di balik perhatian itu, ada getaran yang makin sulit disangkal. Topik mencoba menahan diri. Ia ingat ibunya di kampung. Ia ingat pesan moral yang selalu diajarkan, "Jangan menyentuh yang bukan hakmu." Tapi hidup jauh di negeri orang, tak ada pengawasan, tak ada suara hati yang menguatkan, dan tak ada satupun orang yang bisa jadi pagar, membuatnya goyah. Apalagi, Madam Leila bukan wanita biasa. Ia lembut, cerdas, dan memahami isi hati Topik lebih dari siapapun. Di matanya, Topik bukan buruh, bukan orang kecil, tapi pria sejati yang hadir saat semua orang pergi. Dan Topik, yang selama ini haus pengakuan dan kasih sayang, merasa diterima sepenuhnya. Hubungan mereka semakin intens, tapi tersembunyi rapat. Mereka bertukar pesan diam-diam lewat catatan kecil. Bertemu di ruang cuci yang jarang digunakan. Kadang hanya duduk berdampingan di taman saat malam, saling menggenggam tangan dalam gelap. Hingga akhirnya, rasa itu tak tertahan lagi. Suatu malam, ketika Tuan Hussein sedang kejeda selama 3 hari, hujan turun perlahan membasahi kota Riyadh. Di dalam rumah yang hangat, dengan lampu remang dan aroma melati dari diffuser kamar Madam, segalanya mengalir. Tanpa paksaan, tanpa penyesalan. Malam itu mereka menyatu. Bukan sekadar tubuh, tapi rasa, luka, dan kekosongan. Mereka saling memeluk seperti dua jiwa yang menemukan tempat pulang. Dan di balik semua dosa itu, ada satu hal yang menyakitkan. Rasanya begitu benar, padahal salah. Sejak malam itu, segalanya berubah. Mereka bukan lagi dua orang asing yang terhubung karena nasib, tapi dua kekasih dalam ikatan yang tak boleh ada. Setiap detik jadi taruhan. Setiap suara langkah di lorong jadi ancaman. Tapi tetap, mereka lanjutkan. Karena kadang, rasa cinta lebih kuat daripada takut ketahuan. Lebih keras dari suara hati yang menjerit, berhenti. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas benang tipis. Topik dan Madam Leila masih bertemu, masih berbagi tawa, pelukan, bahkan keintiman. Tapi dalam hati Topik, ada sesuatu yang mulai retak. Setiap kali ia menatap wajah Madam saat tidur di pelukannya, bayangan wajah ibunya muncul, dan suaranya berbisik, "Jangan ambil yang bukan milikmu." Dilema mulai menghantui setiap langkahnya. Topik tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering termenung sendirian di belakang rumah, merenung sambil menatap langit Riyadh yang kosong. Di satu sisi, Madam Leila memberinya kasih sayang yang belum pernah ia dapatkan seumur hidup. Diperhatikan, disayangi, dianggap berharga. Tapi di sisi lain, hubungan mereka adalah pengkhianatan, dan yang paling menyakitkan, ia melakukannya di rumah orang yang sudah mempercayainya sepenuhnya. Tuan Hussein memang sibuk, dingin, dan jarang pulang. Tapi ia tak pernah kasar pada Topik. Bahkan pernah memberi bonus tanpa diminta. Lelaki itu telah memberinya kesempatan hidup baru, tempat tinggal layak, makanan, pakaian, dan balasannya, Topik justru merebut kehormatan rumah tangganya. Pada satu malam, Topik memutuskan bicara pada Madam. Di taman yang dulu menjadi tempat awal kebersamaan mereka, ia berkata, "Madam, kita tidak bisa terus begini. Saya takut ini akan menghancurkan kita berdua." Tapi air mata Madam Leila justru jatuh. "Jangan tinggalkan aku, Topik. Kau satu-satunya yang membuatku merasa hidup," katanya lirih. Suaranya mengguncang hati Topik, membuat keyakinannya kembali goyah. Topik pun terjebak dalam lingkaran hitam yang tak ada pintu keluar. Ia tak bisa berhenti, tapi juga tak bisa lanjut. Setiap malam bersamanya terasa hangat, tapi pagi harinya dihantui rasa bersalah. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan datang. Tuan Hussein batal keluar kota karena klien penting membatalkan pertemuan. Ia akan pulang lebih awal. Topik panik. Madam juga cemas. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan itu bukan sekadar bayangan, tapi nyata.
Topik berdiri di depan cermin malam itu, menatap matanya sendiri. Kamu mau jadi apa, Yan? Lelaki hina yang tidur dengan istri bos sendiri? Atau pria sejati yang tahu kapan berhenti walau hati ingin terus? Ia sadar, ia harus memilih. Tetap berada dalam pelukan Madam Leila dengan risiko kehancuran. Atau mundur, meski harus kehilangan satu-satunya cinta yang membuatnya merasa berarti. Cinta itu indah, tapi tanpa harga diri, ia hanya jadi luka. Malam itu begitu hening. Rumah mewah Tuan Hussein diselimuti sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang tegang, seperti udara sebelum badai. Topik, yang biasanya tidur dengan tenang di kamar pelayan, malam ini hanya bisa duduk menatap lantai. Matanya kosong, hatinya kacau, dan di luar kamar, terdengar langkah kaki Madam Leila, pelan namun berat. Mereka tahu, waktu mereka nyaris habis. Tuan Hussein pulang lebih awal dari rencana. Tanpa pemberitahuan, tanpa pengawalan ramai. Ketika mobilnya memasuki halaman, Topik sedang menyapu garasi, dan untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Ia hanya bisa berdiri kaku sambil menahan napas, seperti seorang pesakitan yang tahu hukumannya akan segera dijatuhkan. Namun yang mengejutkan, malam itu berlalu tanpa teriakan, tanpa amarah. Tuan Hussein bersikap seperti biasa. Ia makan malam, mengobrol singkat dengan istrinya, lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Tapi justru itulah yang membuat Topik makin gelisah. Apa dia tahu? Atau sedang menyusun langkah balas dendam secara diam-diam? Keesokan harinya, Tuan Hussein memanggil Topik ke ruang kerjanya. Kau tahu kenapa aku memilihmu untuk tinggal di sini? Tanyanya sambil menatap tajam. Topik menunduk. Tak bisa menjawab, karena aku lihat kamu jujur, bekerja dengan hati. Tapi kalau hatimu mulai bermain di tempat yang salah, kamu akan kehilangan semua. Tak ada kata yang jelas menyebut hubungan mereka, tapi kalimat itu cukup untuk mengiris dada Topik. Ia sadar, Tuan Hussein tahu. Malam harinya, Topik masuk ke kamar Madam Leila untuk terakhir kalinya. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya tatapan mata yang berlinang dan keheningan yang membunuh. Aku akan pergi besok pagi, bisik Topik. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku ingin tetap bisa menatap diriku di cermin tanpa merasa hina. Madam Leila menggenggam tangannya erat. Aku akan selalu mengingatmu, Topik. Kau telah membuatku hidup lagi, walau hanya sebentar. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Topik mengepak barang-barangnya. Ia keluar tanpa suara, membawa hanya satu tas kecil dan hati yang berat. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Tapi ia tahu satu hal, ia harus pergi. Beberapa tahun kemudian, di sebuah warung kopi kecil di Kebumen, tampak seorang pria duduk sambil menyeruput teh hangat. Wajahnya matang, sorot matanya tenang. Itu Topik. Ia membuka bengkel kecil di kampungnya, hidup sederhana, dan sering memberi ceramah singkat di masjid tentang arti kehormatan dan batas godaan. Hubungannya dengan Madam Leila tinggal dalam ingatan. Sebuah rahasia yang hanya Tuhan dan mereka berdua yang tahu. Sebuah kisah cinta yang indah, namun berduri.